Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Rika Irnita Mikuwo SSI MSI, peserta pelatihan kompetensi PPK tipe C, batch 1 tahun 2024. Nah, pembahasan kali ini yaitu terkait dengan pengadaan barang jasa melalui swakelola. Apa itu swakelola? Swakelola adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, atau kementerian, lembaga, atau perangkat daerah lainnya, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Tujuan dari pelaksanaan swakelola yaitu yang pertama, tidak disediakan untuk pelaku usaha, yang kedua, tidak diminati oleh pelaku usaha, yang ketiga, mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia, meningkatkan partisipasi ormas atau kelompok masyarakat, meningkatkan efektivitas atau efisiensi barang jasa yang bersifat rahasia. Ada 4 tipe swakelola. Yang pertama, tipe pertama, yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh kementerian, lembaga, daerah itu sendiri, yang merupakan penanggung jawab anggaran. Tipe kedua adalah swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian, lembaga maupun perangkat daerah yang merupakan penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh kementerian atau pemerintah daerah pelaksana swakelola. Tipe yang ketiga adalah swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh ormas pelaksana swakelola. Tipe keempat yaitu swakelola yang direncanakan oleh kementerian, lembaga, berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Nah, untuk penyelenggara swakelola terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah tim persiapan yang bertugas untuk menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. Tim yang kedua adalah tim pelaksana, yaitu melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan penyerapan anggaran. Unsur yang ketiga adalah tim pengawas, mengawasi persiapan, pelaksanaan fisik, maupun administrasi swakelola dan penyerahan hasil pekerjaan. Nah, pada kasus ini kita diberikan contoh yaitu swakelola tipe 3 di mana tim persiapan dan pengawasannya dilakukan oleh penanggung jawab anggaran, namun pelaksananya dilakukan oleh ormas lainnya yaitu Ikatan Bidan Regional Kota X. Kita akan membahas terkait dengan persyaratan penyelenggara swakelola untuk tipe 3. Nah, di kasus ini kita disuguhkan yaitu terkait dengan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di Kota X, di mana yang terdiri dari tim persiapan dan tim pengawas itu berasal dari unsur Dinas Kesehatan Kota X sebagai penanggung jawab anggaran. Pelaksananya adalah Ikatan Bidan Indonesia, sehingga dia masuk dalam kategori tipe swakelola tipe 3. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah yaitu menyusun kerangka acuan kerja kegiatan atau yang terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, kemudian sasaran output, lokasi pekerjaan dan lainnya, sampai dengan alih pengetahuan. Setelah disusun KAK-nya, maka kita akan menyusun persiapan swakelola. Persiapan swakelola pertama yaitu terdiri dari surat permintaan kesediaan pelaksana swakelola oleh Dinas Kesehatan Kota X ditujukan untuk organisasi Ikatan Bidan Regional Kota X dan ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen. Setelah itu kita akan menerima
konfirmasi dari organisasi yang dituju, yaitu berupa surat pernyataan minat atau surat pernyataan bersedia. Ini menyatakan bersedia atau tidak dengan pekerjaan yang dimaksud. Kemudian kita akan menyusun formulir portofolionya, formulir pengalaman detail personil, dan seterusnya sampai dengan menyusun laporan usulan pelaksanaan swakelola. Sehingga kedua belah pihak menandatangani berita acara hasil review dan berita acara hasil negosiasi teknis dan harga. Setelah itu, kita akan menyusun rencana penandatanganan kontrak, dimulai dengan berita acara persiapan penandatanganan kontrak. Kemudian ini adalah bentuk kontrak swakelola antara pihak pertama, yaitu Dinas Kesehatan Kota X sebagai penanggung jawab anggaran, dan pihak kedua, yaitu Ikatan Bidan Indonesia. Isi SPK-nya seperti ini, terdiri dari beberapa item dan disahkan atau ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak. SPK terdiri dari detail pelaksanaan kegiatan, kemudian syarat-syarat umum kontrak, dan syarat-syarat khusus kontrak. Setelah itu, setelah disusun SPK-nya, maka langkah yang terakhir adalah laporan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ormas atau Ikatan Bidan Indonesia. Kemudian berita acara hasil pemeriksaan. Setelah berita acara hasil pemeriksaan ditandatangani oleh tim pengawas dan tim pelaksana, kemudian kita membuat dokumen berita acara serah terima pekerjaan, laporan